para mahasiswa dan para dosen pengampu Kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Selamat bertemu pada sesi pengantar kuliah umum ini yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Dan sayangnya memang kita tidak bisa bertemu pada hari ini secara tatap muka. Karena itu saya mempersiapkan video ini bagi Anda sekalian. Jadi kuliah umum ini berjudul Manusia dan Masyarakat Indonesia MKWF FISIP UI semester genap 2023-2024. Nah, kita bicara mengenai manusia lebih dulu. Jadi mengenai manusia Indonesia, kita akan melihatnya bahwa kuliah di paruh pertama semester ini, kita melihat manusia Indonesia sebagai manusia yang menghuni wilayah yang dikenal dengan sebutan Kepulauan Nusantara. Tentu Kepulauan Nusantara itu luas dan kita akan memfokus pada apa yang kemudian menjadi NKRI atau sebelumnya Hindia Belanda. Jadi sebutan untuk manusia Indonesia itu sebetulnya diberikan dalam konteks yang panjang ke belakang, yaitu penduduk Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ratusan suku bangsa atau etnis. Banyak kelompok etnis menganggap bahwa leluhur mereka dulu hidup di berbagai wilayah yang sekarang berada di wilayah NKRI, ya, sebagai tempat pemukiman awal mereka. Kisah tentang asal mula leluhur mereka itu tidak jarang diwarnai oleh mitologi atau cerita suci dan folklore yang diingat turun-temurun dan menjadi bagian dari keyakinan budaya mereka. Tentu kita tidak akan bicara mengenai hal itu secara detail, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini, bangsa Indonesia, merupakan manusia Indonesia yang dari peradaban yang tua, ya. Ada persebaran penduduk yang masuk dari luar Kepulauan Nusantara yang dalam konteks ini NKRI. Ada sebagian lagi bermigrasi di dalam Kepulauan Nusantara. Ada juga yang masuk dari luar, dari berbagai kawasan, kemudian juga dari NKRI sendiri menuju ke kawasan Pasifik. Nah, kita tidak akan membicarakan itu, hanya ini sebagai pengetahuan bagi Anda sekalian bahwa kita ini masyarakat yang di Kepulauan Nusantara yang sudah sangat lama peradabannya kita bisa temukan dari era prehistory sampai dengan era history. Pada awal abad ke-4 sampai 5 Masehi misalnya, hingga abad 9 sampai 12 Masehi dan seterusnya, ditemukan berbagai peninggalan peradaban kuno, ya, berupa kerajaan. Terdapat juga peninggalan-peninggalan dan penyebaran agama dari luar Kepulauan Nusantara seperti agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, dan agama-agama lainnya. Ya. Pada periode selanjutnya, dalam waktu yang juga sangat panjang, muncul kolonialisme dari bangsa-bangsa asing yang terutama dari Eropa Barat, yang ketika itu mereka dalam proses mencari bahan-bahan yang dapat diperdagangkan di Eropa, ya, ke dalam kehidupan penduduk Kepulauan Nusantara. Mereka datang dan kemudian menjadi masyarakat yang menguasai sebagai kolonial, ya, bangsa yang melaksanakan kolonialisme. Dalam proses waktu terjadinya perlawanan dari berbagai etnis terhadap kolonialisme itu, kita juga melihat proses berkembangnya sikap mental ketertundukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tentu yang masuk ke sini bangsa-bangsa asing, bukan hanya Belanda, tetapi ada Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, dan kemudian juga Belanda, ya. Dan Belanda itu yang keluar sebagai pemenang karena keahlian mereka di dalam menempatkan diri untuk menjajah masyarakat bangsa-bangsa di Indonesia. Disayangkan bahwa sikap mental ketertundukan pada orang maupun unsur asing itu hingga kini masih kita dapat lihat
pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum bisa diatasi sepenuhnya, dan menjadi tantangan kita di masa depan, bagaimana kita harus menghilangkan sikap mental keterjajahan atau ketertundukan ini di era modern saat ini. Penjajahan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda diawali oleh politik divide et impera. Jadi mereka masuk tidak sekaligus tapi dari satu wilayah ke wilayah lain, berkomunikasi dengan kepala pemerintahannya dan melakukan politik memecah belah. Ya. Dan penduduk Bumi Putra atau pribumi yang disebut inlander, mereka namakan inlander, itu bukan hanya konotasinya kepada Bumi Putra, tetapi juga memberikan penilaian semacam cap bahwa mereka itu masyarakat yang rendah, strata paling bawah, yang tidak mampu kecuali memang harus dijajah karena bodoh dan sebagainya. Nah, inilah yang sikap mental yang ditanamkan kepada bangsa kita oleh bangsa Belanda. Dan ini berarti juga ada strata masyarakat, pertama orang Belanda yang dan Eropa yang strata tertinggi di dalam kehidupan masyarakat di zaman kolonialisme itu, di mana kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terjajah yang disebut sebagai negaranya negeri jajahan Hindia Belanda, ya. Kemudian setelah itu Belanda juga mendatangkan atau menetapkan bahwa ada orang-orang timur asing yang terdiri dari bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Arab. Terutama mereka sebelum Belanda datang sudah ada yang datang kemari, dan mereka adalah di strata yang kedua, dan yang paling bawah adalah Bumi Putra yang inlander tadi, yang tidak mempunyai hak dan fasilitas yang sebetulnya menjadi hak mereka di negerinya sendiri. Saya kemudian bisa pindah ke proses menuju kemerdekaan Indonesia. Ini juga suatu perjalanan yang panjang. Jadi perjalanan sejarah dalam periode kolonialisme yang penuh penderitaan bagi penduduk pribumi Hindia Belanda telah terjadi dan memicu berbagai upaya orang Indonesia untuk merdeka dari posisi sebagai status penduduk tanah jajahan melalui perjuangan mereka sendiri untuk bisa merdeka. Dari daerah-daerah selama periode kolonialisme muncul perlawanan politik yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang kini sebagian menjadi pahlawan nasional dan sebagian sedang dalam proses mungkin agak lama menurut penilaian saya, tapi kita adalah negara besar, kita harus juga memilih tokoh-tokoh pahlawan nasional dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan karena itu prosesnya cukup menyita waktu, karena apa, juga data mengenai mereka-mereka ini harus dikumpulkan dulu, dan ini kita tetap perjuangkan supaya pahlawan nasional itu memang diangkat dan tidak dilupakan, tapi prosesnya masih panjang. Jadi dari daerah selama periode kolonialisme juga kita melihat adanya pada tahun 1908 organisasi yang disebut Budi Utomo menyadarkan pemuda Indonesia, mulai dari mereka yang belajar di Stovia, yang kemudian menjadi awal dari gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Secara detailnya sudah ada daftar pustakanya. Proses selanjutnya adalah makin kuatnya tekad untuk merdeka yang diawali oleh penetapan nama negara jika Hindia Belanda merdeka. Jadi di sini ada peranan pemuda Indonesia di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia yang mematangkan pertimbangan nama Indonesia sebagai nama negara kita jika merdeka kelak. Perjuangan Perhimpunan Indonesia direspon oleh semangat dari pemuda Indonesia di tanah air. Melalui deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta,
mereka berikrar menggunakan nama Indonesia untuk nama tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. 2 bulan sesudah deklarasi Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta, kaum perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan Indonesia menegaskan bahwa kaum perempuan Indonesia selain memperjuangkan kemajuan Indonesia, perempuan Indonesia juga akan berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi ini mengikuti apa yang sudah dideklarasikan oleh Sumpah Pemuda mengenai nama Indonesia, tapi juga bagaimana kemudian kita ke depan sebagai bangsa tentu tidak mau terus terjajah. Ya, jadi selain perjuangan kaum perempuan agar perempuan Indonesia itu, kalau zaman sekarang disebut pemberdayaan perempuan, ya waktu itu supaya kaum perempuan lebih mampu menjalani kehidupannya sebagai kaum perempuan, tapi juga ikut untuk memerdekakan Indonesia. Jadi semangatnya itu ditanamkan ketika itu. Nah, jadi adanya Kongres Perempuan Indonesia kemudian juga menghasilkan penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu yang merupakan hari nasional tapi bukan hari libur, ya. Hari nasional bukan hari libur istilahnya. Sekaligus ini menegaskan kembali bahwa Hari Ibu bukan Mother's Day, ya, tetapi Women's Day. Ini jangan sampai lupa mahasiswa, ya, bukan Mother's Day. Hari cinta kasih kepada ibu kita itu harus kita lakukan sepanjang hari sampai saatnya kita meninggal, ya, apalagi ibunya meninggal gitu. Tapi ini Women's Day mengingatkan bahwa orang Indonesia, negara Indonesia ini juga mempunyai perjuangan kaum perempuan ketika ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi perempuan dulu diberdayakan. Dan ini juga memperingati tekad perjuangan kaum perempuan Indonesia seperti tadi sudah disampaikan di atas. Pada dekade 1930 sampai 1945, ini merupakan masa perjuangan sungguh-sungguh dari bangsa Indonesia untuk merdeka dengan dibuangnya tokoh-tokoh perintis kemerdekaan di berbagai tempat pembuangan seperti Bovendigul, Banda Neira, Ende, dan Bengkulu. Masuknya tentara Jepang untuk menguasai pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang juga terkait dengan tujuan mereka mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya merupakan tantangan Indonesia yang harus disiasati dengan anggun walaupun sangat berat. Para tokoh perintis kemerdekaan dan pendiri negara mempunyai peranan penting dalam memanfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu hal yang terpenting untuk tujuan itu adalah dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, ya. Sejak sidang pertama pada tanggal 25 Mei 1945 menghasilkan Pancasila sebagai nama dasar negara, itu dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pidato Bung Karno, ya. Dari situ kemudian dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 mereka dari sidang BPUPKI ini menyusun Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI, dan pada tanggal 12 Agustus 1945 pada saat itu PPKI melanjutkan tugas BPUPKI. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika ketua sidang yang menanyakan apa dasar negara kita kalau kita merdeka, maka Bung Karno mengatakan dasar negara kita adalah pidato panjang beliau yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Dan ini adalah hal yang penting yang Anda selalu harus ingat. Kemudian
pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan babak baru dari manusia Indonesia yang berjuang menjadi bangsa Indonesia yang merdeka di negara Republik Indonesia yang pada saat itu disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita merdeka, luas wilayah kedaulatan RI mencakup 2,027,087 km persegi. Nah, pada sidang UN Clause ketiga, United Nations Convention on the Laws of the Sea di Montego Bay, Jamaika pada bulan Desember 1982 melalui perjuangan para tokoh nasional kita dalam menetapkan Indonesia sebagai archipelagic state, maka wilayah NKRI menjadi seluas 5,193,250 km persegi. Nah, ini belum termasuk Papua. Ya. Jadi kalau sekarang kita lihat negara kita sudah melebihi luasnya itu 6 juta kilometer persegi. Jadi ketika dari Hindia Belanda menjadi RI Republik Indonesia itu 2,027087 km ya. Bahkan sebelumnya ada data 1,97 km persegi, belum sampai 2 juta ya. Tapi kemudian sekarang dengan perkembangan perjuangan itu, karena dengan archipelagic state kita menjadi negara kepulauan, bukan saja negara-negara yang dikelilingi oleh laut. Jadi bukan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut atau dipisahkan oleh laut, tetapi semuanya menjadi satu. 2/3 laut dan 1/3 tanah daratan. Jadi seluruhnya itu menjadi negara kepulauan. Nah, dengan begitu dalam ZEE yang 12 mil yang tadi dari garis pantai ke depan hanya 2 mil, maka kita menjadi luas. Jadi daerah-daerah yang semula sifatnya internasional menjadi bagian dari kita karena kita menjadi 2/3 laut dan 1/3 daratan sebagai satu kesatuan NKRI. Nah, inilah perjuangan ketika kita merdeka, dan kemudian setelah kita merdeka pada 1982 tokohnya adalah Profesor Kusuma Atmaja. Ya, jadi ini harus dihormati, diingat terus-menerus. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, bangsa Indonesia menetapkan kebudayaan nasional dengan Pancasila sebagai nilai budaya nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma budaya nasional. Ya, saya waktu itu sebagai mahasiswa pada tahun 70-an, mahasiswa dari jurusan antropologi, waktu itu masih di Fakultas Sastra UI, mendapat kuliah dari Profesor Harsha Bakhtiar, dan beliau yang mengatakan itu Pancasila itu sebagai nilai budaya, acuan dari perilaku, ya, dan dari nilai budaya karena rasional dari dibalik perilaku itu adalah yang butir-butir Pancasila itu. Dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma budaya. Apa yang kita harus lakukan di negara kita? Pemerintah harus melaksanakan pemerintahan terhadap bangsa dan negara seperti apa, ya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 itu muncullah aturan yang harus dipatuhi oleh semua undang-undang yang muncul ketika Indonesia merdeka dan selanjutnya, ya, aturan-aturan di bawahnya, ya. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang dan aturan-aturan di bawahnya. Nah, kita harus ingat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ya, saya bacakan saja agak panjang ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini butir-butir yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, yang digaris, yang huruf merah itu nanti Anda cernakan sendiri. Oleh karena itu, kita harus melihat nilai-nilai dan norma budaya acuan apa yang harus dipertahankan. Menelusuri berbagai kajian mengenai peninggalan sejarah dan sejarah kebudayaan, masih ditemukan adanya persamaan berbagai nilai dan norma, falsafah atau prinsip pada keanekaragaman kebudayaan masyarakat multikultural Indonesia yang dapat dilihat dalam kehidupan berbagai etnis di masa kini. Hal itu tampak dari aturan kehidupan sehari-hari, pada etika tata krama pergaulan dalam berbagai aspek kehidupan, maupun dalam melaksanakan berbagai upacara adat dan keagamaan, meskipun diwarnai oleh perubahan sosial budaya yang selalu tak terhindarkan terjadinya dari satu masa ke masa yang lain. Jadi tentu ada perubahan, tapi apa yang masih berlaku yang baik, berguna bagi masyarakat itu harus dijalankan. Berbagai persamaan dan nilai-nilai serta norma-norma dan berbagai prinsip yang tampak secara mencolok dalam berbagai kebudayaan etnis antara lain yang berkaitan dengan prinsip kebersamaan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat, kolektivitas, gotong royong, saling tulung, kerjasama, dan lain-lain. Itu istilah-istilah yang kita bisa kumpulkan. Hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan alam. Jadi ada persamaan ajaran budaya suku bangsa yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh etnis yang dianggap berasal dari leluhurnya, ajaran leluhurnya. Berbagai prinsip keyakinan, etika, dan adat istiadat itu perlu dipertahankan dan dapat diangkat, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai upaya untuk memperkuat nilai dan norma budaya nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dulu bahkan pada periode pemerintahan Gus Dur yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati, ada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ya. Tetapi di sini prinsipnya ada adat istiadat yang perlu dipertahankan dan dapat diangkat, dilestarikan, dan dikembangkan. Jadi bukan hanya dilestarikan, tapi juga dikembangkan supaya di era kemerdekaan ini kita juga bisa menjalankan hal-hal yang baik yang ada di dalam ajaran suku bangsa yang ratusan jumlahnya itu, untuk diangkat ke dalam aturan-aturan di dalam undang-undang, ya, atau peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita, Republik Indonesia. Saya ingin menunjukkan berbagai ilustrasi, ya, prinsip kebersamaan sebagai tradisi kuno yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan musyawarah mufakat, ya, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok, dan ini perlu dipertahankan dalam kehidupan masa kini dan masa depan.
Di sini situs Sumatera Barat misalnya, Anda lihat ini lapangan terbuka, tanah ya, ada rumputnya, dan ini adalah batu-batu. Di sini dulu ini kuno ya, peninggalan batu-batu sampai sekarang masih ada, tetapi sayangnya tidak terawat sehingga kesadaran untuk memelihara peninggalan purba juga agak lemah di sini, sehingga ada rumah-rumah ada bukan rumah ada tapi rumah-rumah biasa gitu. Nah, tetapi ini prinsipnya yang harus kita lihat terus. Para kepala suku, pemimpin adat itu berbaris di sini, ada berapa orang, mereka bermusyawarah mufakat. Di belakangnya, di hadapan mereka juga ada, dan rakyat itu berada di belakang. Rakyat tidak ikut campur, tetapi rakyat mendengarkan, dan apa yang dibahas adalah kepentingan bersama. Bagaimana kampung itu dibangun, bagaimana harus dijaga, bagaimana rakyat harus diurus. Kalau ada permasalahan di dalam kehidupan rakyat, adat istiadat, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan dan sebagainya. Jadi ini kepentingan bersama. Ini sudah ada, ini prinsip yang kuno sekali ya. Sejak 350-an tahun yang lalu. Situs musyawarah yang sifatnya tradisional di alam terbuka juga masih ada di NTT, memiliki fungsi adat. Jadi ini juga di alam terbuka, di mana masyarakat juga bisa mendengar. Yang rapat itu adalah para kepala adat di sini. Ini terbuka begini. Dan di sini juga ada di sini rumah-rumahnya, rumah-rumah mereka, dan di sini tempat musyawarah mufakat. Jadi karena itulah Pancasila mengandung unsur musyawarah mufakat. Dan sebetulnya untuk apa sih? Untuk keadilan sosial ya. Jadi kebersamaan itu ada dalam musyawarah mufakat, dan juga untuk keadilan sosial. Jadi juga kebersamaan memikirkan semua orang, bukan hanya satu kelompok saja. Balai adat kemudian ada dari ratusan yang lalu. Ini sudah punya rumah, atap rumah ya. Ini di Sumatera Barat. Tapi tetap terbuka, jadi orang bisa terekspos mengenai apa yang dibicarakan, walaupun yang memutuskan adalah kepala-kepala adat, tapi rakyat bisa mendengar. Dan biasanya ada ibu-ibu yang senior memberitahu kepala adat yang antara lain juga anaknya sendiri, bahwa sebaiknya melakukan sesuatu, keputusannya begini gitu ya. Jadi rakyat walaupun tidak punya suara tapi punya hak suara membisikkan apa yang penting gitu. Nah, ini sebetulnya musyawarah mufakat ini juga sama dengan sila keempat Pancasila, mencerminkan juga kebersamaan. Jadi artinya begini, peradaban dari masa lalu dan peradaban masa kini, Pancasila sebagai dasar negara, ada musyawarah mufakat, keadilan sosial, tentu di atasnya ketuhanan yang Maha Esa ya, kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga persatuan Indonesia. Tentu itu satu unit yang utuh dari Pancasila. Tapi kita lihat apa yang ada di masyarakat tradisional ya, yang masing-masing tetap dijalankan karena Indonesia tidak mengabaikan, bahkan menghormati aturan-aturan adat tradisional, tapi mereka menghargai. Tapi peradaban yang ada itu dari tradisi yang secara tradisional juga masih muncul di aturan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan sekarang secara dari masa ke masa disesuaikan, dan seharusnya memang diikuti karena itu landasan dari kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kita peradaban tua yang tidak lepas dari peradaban masa kini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Jadi karena itu saya mengatakan penting untuk mengetahui siapa sih orang Indonesia, manusia Indonesia, dan masyarakat Indonesia.
kita tahu dulu siapa masyarakat Indonesia, dan kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita sebetulnya tidak melupakan adat istiadat di masa lalu, ya, walaupun itu milik suku bangsa, tetapi suku bangsa yang satu dengan yang lainnya mempunyai hal-hal yang menunjukkan persamaan, kepentingan bersama, saling bersatu di dalam kelompok, tapi juga dalam konteks Indonesia kita bersatu sebagai bangsa harus menjadi persatuan hati, peduli satu sama lain antar suku, bukan sekedar hidup bersama di satu kompleks gitu ya, tidak begitu. Dan musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Jadi inilah kita, the making of Indonesia, dari berbagai suku bangsa menjadi satu berada di NKRI yang dulunya Hindia Belanda, tapi sekarang kita menjadi NKRI, maka kita juga harus menjadi satu bangsa Indonesia. Kita tidak mengabaikan multikulturalisme Indonesia, tapi kita menjadi satu bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa bernegara yang mempunyai nilai budaya Pancasila dan norma budaya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Undang-Undang Dasar itu diamandemen, dan itu sudah berkali-kali, tetap roh dari Undang-Undang Dasar yang asli yang disusun oleh para pendiri negara itu tidak boleh hilang. Kalau hilang berarti kita punya Undang-Undang Dasar baru dan belum tentu itu sesuai dan harus ditinjau kembali kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang asli, dalam artian ruh, ya, ruh yang ditanamkan karena bangsa Indonesia diajarkan oleh para pendiri negara untuk hidup di dalam pemerintahan yang memajukan kesejahteraan rakyat, seperti yang tadi di dalam pembukaan yang sudah saya bacakan tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini dulu satu bagian dari bagaimana kita sampai kepada nilai budaya dan norma budaya bangsa kita dalam kehidupan bersama di Indonesia. Masih akan saya lanjutkan, sekarang kita pada slide 21. Jadi motif ukiran kayu di dinding rumah adat Minangkabau ini mencerminkan kebersamaan dalam kehidupan di rumah gadang. Rumah gadang itu rumah besar milik klan matrilineal, karena orang Minang menganut sistem matrilineal. Sekaligus menekankan norma adat untuk menjaga, ini ada bunga-bunga itu artinya rumah, bunga rumah artinya limpapeh sebagai bunga rumah gadang yang akan melanjutkan eksistensi klan matrilineal. Jadi perempuan, gadis itu nanti menjadi ibu, menikah menjadi ibu dan menjadi bagian yang penting dari rumah gadang itu. Mereka lah yang menjaga, mengatur siapa-siapa yang berada di situ, tetapi pelaksanaan aturannya oleh kakak laki-laki sang ibu, perempuan-perempuan yang ada di situ. Tetapi mereka yang para laki-laki dalam tiap keluarga itu yang ditugaskan menjaga dan mengatur dalam bentuk perilaku apa yang ditetapkan dalam nilai dan norma, itu tidak berhak memiliki harta, tetapi mereka berhak untuk mempunyai kekuasaan dalam arti melaksanakan jalannya rumah gadang dengan baik, termasuk mendidik anak-anak dari para saudaranya yang perempuan supaya mereka menjadi anak-anak yang menjadi klan, bagian dari klan dari rumah gadang itu. Jadi di sini contoh di dalam sistem kekerabatan matrilineal. Sebaliknya seperti di Batak, patrilineal. Jadi para laki-laki lah yang menjadi pimpinan atau bagian dari klan patrilineal, ya, mereka lah yang mengatur bagaimana jalannya kehidupan di dalam marga. Mereka mempunyai
klan yang disebut dengan istilah marga. Saya tidak akan detail, tapi di sini adalah ukiran-ukiran kayu yang mengingatkan orang Minang bahwa perempuan itu penting sebagai penerus klan dan kehidupan dalam masyarakat harus seperti bertali-tali begini, seperti sulur-sulur dalam tanaman ya, yang saling bertaut untuk menjaga rumah gadang, jadi persahabatan antar klan.